lebih enak di entertainment. Buat saya pribadi itu lebih enak jadi artis, lebih enak di entertainment. Kenapa? Tanggung jawabnya tidak terlalu besar. Kita punya tanggung jawab moral tentu. Selebihnya gaji kita didapatkan dari honor. Betul. Terus kita itu entertainment kan, hiburan. Jadi tugas kita adalah menghibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Hari ini kita ketemu dengan Bang Lucky Hakim. Beliau artis dan wakil rakyat juga sempat, dan sekarang beliau adalah Wakil Bupati Indramayu. Hai Bang, apa kabar Bang? Kabar baik. Assalamualaikum untuk semua penontonnya juga. Bang, Iya. Ini kan Abang nih kesibukan sekarang luar biasa ya Bang ya? Iya. Nah, jadi Wakil Bupati di Indramayu. Iya. Nah, saya pengen tahu nih Bang, kehidupan sebelum jadi wakil DPR dan saya pengen terus sekarang dengan Sebelum di politik lah politik ya. ya. Abang sebagai apa sih Bang? Ya, dulu kan sekarang kepala daerah, wakil kepala daerah, terus pernah jadi anggota DPR, terus sebelumnya aktif belajar di politik di partai, terus sebelumnya pemain sinetron lah, pemain sinetron, artis lah dibilang gitu. Sebelumnya lagi dulu ya anak kuliahan yang kerja sambil magang, kuliah sambil magang kerja. Sebelumnya lagi ya hanya anak di kampung di Cilacap. Saya jadi dari dulu tuh di Cilacap, Jawa Tengah, dari TK, SD, SMP sampai SMA di sana. Terus kuliah di Jakarta sambil kerja ya. Karena saya kebetulan yatim piatu, jadi kan memang ya harus cari uang juga kan untuk bayar kuliah. Terus pas lagi kerja jadi driver, saya pernah jadi supir juga. Terus ditawarin tuh waktu dulu kan cari pemain sinetron, pemain iklan itu kan nggak kayak sekarang dari internet. Dulu kan internet kan hanya orang-orang kaya dan teknologinya dipakai buat perusahaan lah. Kalau dulu kan nggak ramah internet kan. Ketemu terus mau nggak kamu jadi pemain bintang iklan dulu. Saya bilang ya kalau ada uangnya mungkin bisa buat nambah kuliah, biaya kuliah ada lah gitu. Nah terus ada proses casting sampai akhirnya jadi bintang iklan lah. Terus lanjut iklan biasanya nyambung. Saya dulu iklan pertama Pepsodent, produk pasta gigi ya. Pasta gigi Pepsodent sama terus kopi kapal api dulu. Ada proses castingnya juga kali? Ada castingnya juga. Dan saya dulu kan bingung gitu, orang di depan kamera suruh madep kiri kanan senyum, terus diperiksa giginya juga gitu, terus suruh pura-pura pas minum kopi ya, iklan kopi pura-pura minum gitu. Saya tuh bener-bener nggak ngerti dunia keartisan kan, jadi oh begini ya, diulang-ulang. Terus setelah itu dihubungin, terus siap tanda tangan kontrak. Nah, ini kita bicara tahun 2000 tahun 2000 bulat nih, 2000 tuh. 2000 bulat, saya kerja di toko dengan gaji 1 bulan itu 400.000. UMR kalau nggak salah mungkin 500-400.000, saya lupa ya di Jakarta. Cukup Bang? Itu pas-pasan lah, bisa lah buat bayar kos 50.000, buat ongkos apa. Terus tiba-tiba saya untuk tanda tangan kontrak pada saat itu 20 juta. Saya pikir pertama 2 juta, tapi kok banyak banget kan, nominal pertama angka, di bawahnya kan ada tulisan hurufnya kan 20 juta. Wah, ini berapa puluh kali berapa bulan gitu kan. Saya tanda tangan, syutingnya cuma 2 hari, terus saya terima uang 20 juta, dipotong agensi sekitar 10% kalau nggak salah ya. Jadi saya tuh kayak ketagihan itu, kayak dengan dapat uang tuh mudah sekali pada saat itu. Bukan mudah, maksudnya dapat uang besar dalam waktu yang sangat singkat. Sementara saya harus kerja 500.000 itu 1 bulan. Terus saya tanya sama agennya, bisa nggak saya dapat kayak gini lagi? Ada, kalau kamu besok datangnya ke tempat casting, alamatnya ada. Dulu orang casting tuh kayak nggak rame. Sekarang kan saya pernah lihat tuh casting rame ya. Casting sana tuh nggak ada orangnya, jadi saya ditelepon sudah sampai mana, di mana kayak gitu. Ditanya terus orangnya juga nungguin. Dibutuhin banget ya? Iya, karena nggak banyak talent waktu saat itu. Dan kemudian saya iklan kapal api waktu itu. Terus pernah iklan rokok gudang garam, dapat 50 juta. Itu kayak saya tuh bisa beli mobil, bisa beli apa gitu. Beda dengan ini 50 juta zaman tahun 2000 loh. Itu kayak sekarang mungkin kayak saya megang dapat uang sekitar 400 juta, 300 juta, 400 juta lah. Karena saya bisa langsung beli mobil, saya langsung bisa DP rumah. Waktu itu saya DP rumahnya ke developer, jadi kan saya nggak bisa KPR karena kan ada keterbatasan gaji dan lain-lain kan. Jadi saya tuh rumah belum diurus, saya udah cash bertahap kayak gitu.
akhirnya punya rumah dan alhamdulillah ya terus syuting sinetron dan lanjut sampai seperti itu. Jadi maksud saya tuh beruntung karena Allah kasih begitu jalan yang mudah gitu. Bukan berarti saya nggak pernah susah, tapi apa yang saya raih sekarang ini bukan karena saya loh berdarah-darah dari dulu saya hebat, tidak. Saya sebenarnya biasa-biasa aja. Saya yakin banyak sekali orang di luar sana yang juga kerja lebih keras dari saya, lebih capek dari saya, tapi mungkin belum seberuntung itu kan itu. Dan saya ini merasa bahwa ini adalah anugerah dari Allah dan ini saya dimudahkan. Gitu. Terus setelah itu Bang, pada saat merasakan masuk lagi ke dunia sinetron, perjalanannya gimana tuh Bang? Iya, di sinetron dulu karena awalnya berangkatnya dari pemain iklan ya. Jadi seolah-olah saya tuh udah keren lah gitu loh. Jadi nggak bener-bener dari bawah. Kan saya pernah lihat ada beberapa teman yang sekarang sukses. Dia bilang bahwa dulu saya dari figuran gitu. Saya sendiri nggak berangkat dari figuran. Saya juga pernah membantu teman untuk jadi figuran. Walaupun secara official nggak jadi figuran dari awal karir, tapi pernah ngerasain juga. Pernah ngerasain juga gimana sih syuting jadi figuran seperti apa. Dan sebenarnya selama kita punya potensi yang bagus tuh, figuran itu kan cuma stepping saja kan. Yang penting menggali. Karena kesalahan teman-teman tuh misalnya jadi figuran, mereka langsung mendeklarkan diri kan, wah saya memang figuran nggak bakal bisa main. Nah itu kendalanya. Jadi dia mindsetnya memang nggak mau belajar. Tapi sebenarnya walaupun kita saat ini berkesempatan hanya sebagai figuran, asalkan kita punya willing, mau latihan, mau apa, sebenarnya banyak prospek ke depan itu masih banyak peluang. Nah, setelah main sinetron itu kan Abang jadi mencalonkan jadi anggota dewan tuh Bang. Prosesnya kayak gimana sih Bang? Oh, jadi setelah saya jadi pemain sinetron, terus saya pengen mengembangkan diri lah. Dengan cara saya mulai di balik layar, saya mulai jadi penulis. Saya suka tuh bongkar-bongkar skenario. Jadi skenario yang saya terima, saya bongkar-bongkar sendiri. Terus saya bikin versi-versi baru. Kan saya biasa dapat FTV tuh. FTV saya bikin versi baru, tapi tidak pernah saya publish waktu itu, cuma saya tulis-tulis saja. Nah, waktu itu saya sama Hengki Kurniawan, lalu saya ajak Hengki, kan dia suka tuh duduk di meja sutradara, ikut-ikutan gitu. Lama-lama kita bikin aja, saya jadi penulisnya, kamu sutradaranya, nanti pemainnya teman-teman kita aja, terus kita juga ikut main juga. Akhirnya bikin tuh. Film apa itu Bang? FTV, ada beberapa FTV. Kita coba jual. Kita coba jual ke TV. Laku waktu itu ada MNC TV. Dulu sebelum MNC kan TPI tuh. Betul, TPI. Nah, kita jual ke TPI. Dibeli sama TPI. Yang main kan teman-teman. Terus kita coba jual ke Indosiar. Laku ya satu kaset gitu lah. Judulnya apa Bang? Macam-macam ya. Kita ada bikin sekitar 12 judul. Bukan serial, jadi satu gitu. Terus setelah itu kita jadi IO kan. Bikin IO, terus masuk partai gara-gara ini. Kita bikin IO dipakai oleh PAN. PAN waktu itu pakai IO kita. Terus kita kan ngelobi kan bagaimana cara supaya langganan lah gitu. Ya nggak usah repot-repot, kamu masuk PAN aja, pasti kan kita akan pakai kader. Karena kamu kader PAN. Oh ya udah. Pada saat itu kita masuk PAN sekaligus belajar politik tuh, karena tadinya saya benar-benar nggak ngerti, maksudnya nggak terlalu peduli lah tentang politik ya. Kuliahnya Bang? Saya ekonomi keuangan. Oh iya, siap. Jadi saya nggak terlalu peduli tentang Pak, saya tahunya politik ya cuman kalau lagi ada pilpres, pemilihan anggota DPR, paling cuman siapa sih anggota DPR yang sering nongol di TV. Tapi sebenarnya mekanisme partai itu saya nggak ngerti. Nah di PAN saya banyak belajar. Disitulah tempat akhirnya saya mengetahui bagaimana seluk-beluk politik yang sebenarnya kan gitu. Bukan dari TV doang, tapi memang menjadi pelaku politik praktis kan gitu. Dan ya udah akhirnya berkembang, disuruh nyalek sama ketua umum waktu itu. Ketua umum bilang udah nyalek aja gitu. Tapi sambil pemanasan nyalek ada pilkada tuh di Kota Bekasi. Ikutlah Kota Bekasi. Kalau menang alhamdulillah jadi wakil wali Kota Bekasi. Kalau misalnya kalah kan paling nggak pemanasan untuk memanaskan mesin partai untuk maju DPR RI. Saya ikutan tuh pilkada. Waktu itu saya masih umur 31 tahun, jadi wakil wali Kota Bekasi. Calon wakil wali kota kalah, tapi kalahnya itu runner up, jadi hampir menang lah karena melawan incumbent. Terus mesin partai kan udah panas lah, kita udah bentuk tim di setiap kecamatan, dibikin di kelurahan, kalau di Kota Bekasi kan kelurahan. Akhirnya pas pileg saya dapat tuh jadi anggota DPR RI.
umur 34 tahun saya jadi anggota DPR. 2014 ya? 2014. Sampai 2018. Iya, sampai Itu- 2018 saya pindah partai. Ada apa istilahnya ya? Dinamika lah di dalam itu, dinamika sampai akhirnya saya merasa bahwa saya nggak cocok lagi di PAN pada saat itu ya. Saya pindah ke Nasdem. Di Nasdem nyalek 2019 tidak terpilih. Lalu 2020 ikutan pilkada Indramayu karena ibu saya kan orang Indramayu. Nah. Udah jadi alhamdulillah. Jadi. Sampai sekarang. Sekarang sampai 2026 Bang. Seharusnya dari 2020 kan dilantik 2021 tuh sampai 2026. Tapi karena ada pilkada di 2024 undang-undangnya Ya. maka semua harus ngikut di situ. Jadi masa jabatannya yang harusnya 5 tahun jadi 3 tahun setengah. 3 tahun setengah. 3 tahun setengah. Terus gimana Bang jadi wakil bupati? Wakil bupati sebenarnya di eksekutif itu lebih sibuk sebenarnya. Cuman karena saya juga bagaimanapun sebagai wakil ya, jadi tidak sesibuk bupati tentunya. Ya. Jadi ya sibuk, enggak ya enggak gitu. Sibuknya lebih ke arah lebih banyak mengayomi lah masyarakat. Tapi secara kebijakan itu semua di tangan bupati kan. Jadi saya tidak membuat kebijakan, tidak memutuskan apapun karena itu bupati yang memutuskan. Tapi saya hanya datang ke masyarakat dan mendengar lalu mengusulkan, menyampaikan kepada pemerintah Indramayu kan itu. Sibuknya juga tapi nggak meninggalkan hobi ya? Iya, karena kan tetap ya? kita tetap ada hari libur, ada jam Nah. kerja, jadi tetap hobi ya tetap bisa, tetap apa. Kadang-kadang kangen juga sih sama dunia entertainment lah ya, gitu. Secara umum itu kangen dan rada sulit. Nggak seperti ketika saya jadi anggota DPR. Ketika jadi anggota DPR kan di Jakarta. Iya. Syuting itu kan banyak kan di Jakarta. Jadi lebih mudah buat saya. Dan DPR itu kan jam sidangnya biasanya jam 4 juga udah jarang lah paling. Kecuali kalau mau ketok anggaran ya, biasanya jam 10 sampai jam 3 udah selesai. Jumat, Sabtu, Minggu itu jelas kosong, biasanya kosong. Kecuali ada acara partai. Terus ada namanya reses. Reses Iya, itu betul. sekitar 2 minggu lah. Nah 2 minggu kan karena resesnya di Kota Bekasi sama Depok kan selesai 3 hari. Jadi saya punya banyak waktu, masih bisa syuting FTV ya gitu. Tapi ketika Jadi wakil bupati susah. nggak bisa karena ada jam kerjanya. Betul. Ada jam kerja hari libur ya Sabtu sama Minggu. Dan posisinya di Indramayu kan, rada perjalanannya kan 4 jam bolak-balik. Jadi rada nggak keburu. Terus harapan abang ke depan apa bang? Pengen jadi apa lagi setelah jadi wakil bupati gimana? Ya kalau dari wakil bupati pengennya pasti naik kan. Oke. Entah jadi bupati atau mungkin bisa jadi wakil gubernur, jadi presiden, enggak sih. Tapi paling tidak bayangan saya ya naik aja, misalnya dari wakil bupati jadi bupati atau jadi wakil gubernur, ada jenjang karir ke atas supaya jadi ketika kita bisa meningkat karirnya, artinya kewenangan yang kita miliki semakin besar. Untuk apa sih punya kewenangan besar? Loh, semakin kewenangannya besar, semakin besar kewenangan yang kita miliki, maka semakin bagus perbuatan yang bisa kita lakukan untuk banyak orang. Betul. Kalau kita sekarang seorang camat, kan bisa nolong masyarakat sekecamatan. Nggak boleh diikut-ikut campur urusan kecamatan yang lain kan, karena ada camat yang lain. Kalau kita seorang bupati, ya kita bisa nolong orang satu kabupaten, tapi kita nggak bisa nolong kabupaten yang lain. Tapi kalau gubernur, kan bisa satu provinsi. Betul, Bang. Dan seterusnya kan gitu. Apa yang belum tercapai impian Bang Luki? Ya, Apakah sudah tercapai semua Bang atau gimana Bang? secara kesenangan sih saya merasa bersyukur ya. Alhamdulillah saya sudah tercapai lah. Saya sudah punya anak, saya sudah ya karir entertainment ya pernah di titik puncaknya lah. Walaupun tidak pernah bisa menjadi mega bintang tidak, tapi bagi saya itu saya pernah lah jadi pemeran utama untuk beberapa tahun yang gitu. Terus ya sudah punya secara finansial mapan lah untuk keluarga, untuk apa. Nah karir politik juga pernah jadi anggota DPR RI. Berarti sekarang yang belum pernah mungkin ya jadi bupati. Apakah harus? Saya bercita-cita dan saya mengusahakan tapi nggak ngoyo karena itu semua sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang ada garisnya maka akan ada jalannya. Tidak pun tidak kecewa. Kenapa ya? Karena itu tadi bahwa lillahi ta'ala, kalau memang jadi ya jadi, enggak ya enggak.
Saya tidak mau menghalalkan segala cara, yang penting saya jalan sesuai koridornya saja. Dukungan keluarga gimana Bang? Dukungan keluarga selama mereka melihat saya tidak terlihat stres atau apa, mereka happy aja sih. Mereka suka ngeliat kan ketika saya pulang atau apa dalam keadaan masih ceria, masih ngobrol. Tapi ketika udah mulai diem, kesel atau apa kan mulai, ya udahlah wajar namanya politik. Tapi kalau kamu terus-terusan begini nanti, itu pernah terjadi ketika saya di anggota DPR yang saya akhirnya mengundurkan diri pindah partai karena berbulan-bulan itu saya penuh dengan kesuraman. Nah, itu akhirnya keluarga nggak mendukung. Udahlah kalau begini caranya mendingan udah nggak usah jadi politisi aja lah, udah kembali ke rumah bersama keluarga. Tapi sejauh ini sih keluarga mendukung selama sayanya terlihat baik-baik saja. Bang, enakan mana Bang? Jadi artis, jadi wakil DPR, anggota dewan, atau ya pejabat kepala daerah lah gitu? Iya, secara umum ya, artinya kalau dibandingkan di entertainment sama di politik ya, di pemerintahan kan eksekutif, legislatif kan pemerintahan juga. Lebih enak mana? Lebih enak di entertainment. Buat saya pribadi itu lebih enak jadi artis, lebih enak di entertainment. Kenapa? Tanggung jawabnya tidak terlalu besar. Kita punya tanggung jawab moral tentu. Selebihnya gaji kita didapatkan dari honor. Betul. Terus kita itu entertainment kan, hiburan. Jadi tugas kita adalah menghibur. Ya. Seandainya kita lagi ogah-ogahan, kita lagi membuat produk yang jelek, maka hasilnya adalah hiburan yang jelek. Betul. Sama dengan tidak menghibur atau menjadi hiburan yang jelek saja. Tapi ketika kita menjadi pejabat negara, pemerintahan, eksekutif ataupun legislatif, nggak boleh ogah-ogahan. Karena apa? Yang bayar itu adalah uang rakyat, uang rakyat, dan mereka berharap banyak atas terselenggaranya pemerintahan dengan baik dan benar, menuju Indonesia adil dan makmur. Terus kalau kita ogah-ogahan kan ngeselin kan gitu, dipakai keringat rakyat, uangnya diambil, kita ogah-ogahan. Terus yang kedua, kalau kita kerjanya nggak benar, hasilnya buruk, maka kita punya produk undang-undang ataupun perbuk, perwalkot, pergub atau apa itu dalam keadaan yang jelek, dan jelek kita akibatnya banyak menyengsarakan banyak orang kan. Tapi kok banyak yang kebalik ya? Padahal abang ini maksudnya udah dari artis terus jadi punya politikus. Sekarang kan udah pada saat politikus lebih enak lagi kalau artis. Tapi banyak artis yang pengen jadi politikus lagi. Padahal mereka kalau tahu dari abang kan, wah mending nggak usah gitu atau gimana bang? Iya, sebenarnya begini. Kan saya bicara kalau enakan buat saya, enakan jadi artis. Tapi kan kita bicara bukan cuma enak-enakan, tapi kita menjadi manusia yang lebih bermanfaat. Nah, saya rasa teman-teman artis yang saat ini sudah enak banget jadi artis, sudah jadi bintang, sudah jadi diva, kenapa ke politik? Mungkin mereka ingin berbuat lebih besar untuk masyarakat. Betul. Jadi ya itu tadi, walaupun enakan jadi artis, tapi kita lebih bermanfaat jadi politisi, jadi pejabat yang baik dan benar. Karena jadi politisi, pejabat yang busuk, yang buruk, wah itu bahaya sekali. Karena kalau misalnya kita sudah dibayar oleh rakyat untuk menjadi pejabat tapi nggak mau bekerja untuk rakyat, maka bukan pejabat tapi penjahat. Nah itu dia. Jadi mungkin artis-artis yang saat ini pengen jadi politisi, pengen jadi pejabat ya karena memang dia niatnya ingin menjadi orang yang bermanfaat untuk banyak orang. Bang, ada kegiatan rutin nggak yang biasa dilakukan bersama masyarakat Indramayu? Iya, karena masyarakat Indramayu mendapati saya, walaupun saya wakil bupati, walaupun saya politisi, mereka tetap melihat saya sebagai artis. Jadi mereka tuh sangat meminta saya untuk datang ke acara hajatan-hajatan. Jadi rutinnya adalah saya selalu datang ke acara hajatan untuk menjadi tamu undangan. Terus saya disuruh menyumbangkan lagu. Itu kayak rutin yang saya sampai ini sebenarnya bukan kegiatan ofisial, bukan kegiatan resmi, tapi itu saya lakukan all the time. Jadi saya bukan penyanyi. Suara saya tuh pas-pasan cenderung hancur gitu loh. Nah jadi tapi masyarakat nggak peduli. Yang penting saya harus nyanyi. Yang penting wakil bupati bisa nyanyi ya? Iya gitu. Berani dulu ya. Makanya mungkin nasihat buat teman-teman politisi, artis yang berangkat dari pemain sinetron, belajar nyanyi deh. Nanti kayak saya rugi. Karena apa? Pas sudah dipraktek di masyarakat, mereka anggapnya artis sama dengan penyanyi. Padahal kan beda kan, penyanyi, pemain sinetron itu kan beda. Nah itu saya rutin tuh. Jadi memang itu rutin. Tapi kalau yang selain itu ya saya biasanya mengunjungi beberapa titik-titik dan mencatat beberapa hal yang perlu diusulkan kepada kedinasan tertentu. Terus bang, pesan-pesan buat kaula muda? Nah, buat teman-teman anak muda bahwa yang paling berharga di muka bumi ini, di dunia ini adalah waktu. Anda punya waktu. Banyak orang yang tidak punya waktu. Jadi orang itu berharap satu hari itu lebih dari 24 jam. Karena waktunya sempit. Nah, anak-anak muda ini kan banyak punya waktu banyak. Gunakan untuk sesuatu yang positif. Caranya adalah kembangkan diri.
untuk mampu melakukan sesuatu. Karena kalau pengen sukses itu, sukses adalah bertemunya antara kemampuan sama kesempatan. Pas kita punya kesempatan tapi kita nggak punya kemampuan, repot kita. Betul, Makanya mumpung nunggu kesempatan belum datang, asah kemampuan. Apapun, yang pintar masak, dalami masak. Yang pintar buka bongkar handphone, elektronik, kameramen, apapun perdalam. Dan sekarang udah nggak ada waktunya untuk orang bodoh. Kenapa? Karena kita selalu punya namanya smartphone, telepon pintar. Betul. Teleponnya pintar, kita jangan bodoh. Kita mau Betul. nyari tahu apapun ada di sini untuk mengembangkan diri. Jadi buat teman-teman anak muda, kembangkan diri kalian, investasikan minimal 2 jam. Oke lah, 1 jam satu hari untuk menambah kepintaran teknis, kepintaran skill untuk diri. Sejam aja. Jadi jangan gunakan handphone hanya untuk main aja, ataupun untuk hal-hal yang biasa-biasa, tapi 1 jam satu hari untuk pengembangan teknis. Bisa bikin kursi ini, Ya. bisa bikin kaos, bisa nyabel, bisa apapun itu. Nanti ketika kita punya kemampuan, pas ketemu sama kesempatan, Ya. klop. Tiba-tiba ada orang datang, saya pengen buka usaha apa ya enaknya ya? Menurut kamu usaha apa? Kalau kita nggak punya kemampuan, kita cuma, iya usaha apa ya Pak? Tapi kalau kita punya kemampuan, Pak usaha ini aja Pak, nyablon Pak, karena kebetulan saya nyablon gini-gini, cuma kurangannya modal doang kan gitu. Ternyata dia bisa investasi kerjasama. Kesempatan nggak datang 2 kali ya Bang. Betul, makanya investasikan waktu untuk mengembangkan diri sebaik mungkin. Guys, usai sudah wawancara kita dengan Bang Lucky, Wakil Bupati Indramayu. Semoga banyak manfaat. Sampai ketemu di episode yang lain guys. See you guys. Wassalam. Terima kasih Bang Lucky. Terima kasih, sukses untuk channelnya. Subscribe, jangan lupa untuk subscribe.